Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tadi presentasi yang sudah dipaparkan tentang pusat beban. Ya, jadi pusat beban itu adalah pusat pertanggungjawaban ya, yang inputnya dapat diukur secara moneter, tapi outputnya tidak. Ya, ini adalah pusat pendapatan dan pusat beban ini ya. Kalau misalkan dalam struktur fungsional ya, struktur organisasi fungsional itu dia manajer level 2 ya. Setelah CEO kemudian manajer, ada manajer pemasaran, ada manajer manufaktur. Nah, manajer pemasaran itu adalah sebagai pusat pendapatan, kemudian manajer manufaktur itu sebagai pusat beban ya, pusat beban yang dia tugasnya adalah ya mengelola biaya, mengelola beban-beban perusahaan ya, seperti bagian manufaktur ya. Tadi dijelaskan ada pusat beban teknik, ada pusat beban kebijakan ya. Nah, itu pusat beban teknik sebagai contoh misalkan bagian pergudangan, yaitu istilahnya mereka mengelola biaya ya, mengelola biaya, sehingga kinerja mereka itu diukur berdasarkan efisiensi dalam penggunaan biaya ya, efisiensi dalam penggunaan biayanya. Nih, pusat beban teknik adalah pusat beban yang sebagian besar biayanya adalah biaya teknis, sehingga biaya yang harus terjadi dapat ditentukan di muka secara teliti, relatif tepat dan wajar dalam ukuran biaya standar ya. Ukuran biaya standar ini biasanya diperoleh dari pengalaman sebelumnya ya, dari beberapa pengalaman sebelumnya ya. Umumnya ya kan biaya terkait dengan aktivitas misalkan pergudangan itu berapa biaya standarnya. Biaya teknik merupakan biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar ya. Jadi biaya untuk aktivitas pada pusat biaya teknik ini dapat diperkirakan atau diestimasikan ya kan, diprediksi secara handal dengan nilai yang wajar. Ciri-ciri pusat beban teknik yaitu satu, input-inputnya dapat diukur secara moneter ya. Sama seperti halnya bagian manufaktur gitu kan. Bagian manufaktur, bagian produksi itu kan bisa diukur ya secara moneter. Berapa bahan bakunya apa saja, A, B, C, D, F, G ya kan. Nilai moneternya berapa, kemudian tenaga kerja ya kan, kemudian biaya overhead pabrik, semuanya itu input-inputnya dapat diukur secara moneter. Nah, input-inputnya juga dapat diukur secara fisik. Secara fisiknya juga bisa diukur, ya kan? Bahan baku misalkan misalkan industri tekstil, batik, ya kan? Oh, kainnya berapa, tintanya berapa, ya kan? Kemudian benang berapa, ya kan? Nah, itu bisa diukur secara baik secara fisik maupun secara moneternya bisa diukur. Kemudian jumlah dolar optimum dan inputnya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output dapat ditentukan ya. Jadi kita bisa menghitung ya kan secara moneter. Untuk memproduksi satu unit produk itu dibutuhkan berapa ya kan? Baik secara fisik maupun secara moneter ya kan? Baik secara fisik maupun secara moneter kita bisa menghitungnya ya kan? Kalau kegiatan produksi itu kan kita bisa menghitung BEP per unitnya ya, BEP rupiahnya bisa dihitung dan kita memproduksi satu unit itu dibutuhkan biaya berapa. Efisiensi dan efektivitasnya dapat diukur, bisa ya, bisa diukur. Kalau misalkan bagian produksi ya efisiensinya itu tadi ya dari penggunaan input ya, penggunaan input. Dengan input yang lebih sedikit, bagaimana bisa memproduksi output yang sama.
atau dengan input yang sama bisa menghasilkan output yang lebih banyak, ya. Akan tetapi input outputnya cara ukurnya beda. Kalau inputnya bisa diukur secara moneter, akan tetapi outputnya tidak bisa diukur secara moneter, ya. Pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan adalah pusat beban yang sebagian besar biayanya adalah biaya kebijakan. Ya. Biaya kebijakan adalah biaya yang tak tersedia estimasi tekniknya. Ya, secara teknis tidak bisa. Ya, seperti halnya apa? Bagian akuntan, ya, bagian akuntansi. Ya, kan? Apa yang dibutuhkan bagian akuntansi? Ya. Nah, itu kan istilahnya biaya tekniknya atau bagian administrasi yang sulit. Yang bagian administrasi itu kadang kita membutuhkan katakanlah kertas, ya. Kertas. Kadang kita membutuhkan kertas yang banyak, kadang kita membutuhkan kertas yang sedikit. Jadi tidak bisa kemudian kita melakukan estimasi, ya, teknisnya. Kalau misalkan aktivitas produksi itu kan bisa diukur, ya, bisa diukur aktivitasnya, aktivitas tekniknya. Penyusunan anggaran, cara-cara penyusunan anggaran pusat beban kebijakan. Penyusunan anggaran dimulai dari penentuan volume tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang akan datang. Ya, cara penyusunan untuk pusat beban kebijakan yaitu dimulai dari penentuan volume tugas, ya, volume tugas atau pekerjaan. Kemudian yang kedua, atas dasar volume tugas yang akan dilaksanakan, selanjutnya manajer pusat beban kebijakan menyusun anggaran biaya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ya. Jadi kalau teknis itu, kalau bagian produksi itu enak, ya. Oh, yang dibutuhkan bahan baku, ya, sekian, bahan baku A, B, C, D, E, F, G, ya. Kemudian tenaga kerja yang dibutuhkan, ya. Nah, hitungnya kan teknis, ya. Tapi kalau kebijakan itu kan tugas, ya. Yang namanya tugas itu ya kadang susah diukurnya juga, ya. Fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran yang tak direncanakan biasanya dijalankan dalam satu di antara dua cara ini. Yang pertama adalah anggaran inkremental. Anggaran inkremental adalah penganggaran yang didasarkan pada level biaya kini yang selanjutnya disesuaikan dengan inflasi dan perubahan lingkungan lainnya. Kekurangan pembuatan anggaran inkremental yaitu tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggarannya. Ya. Kemudian yang kedua, para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan tingkat pelayanan dan dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya, ya kan? Dan berusaha agar permintaannya supaya dikabulkan, ya. Jadi anggaran inkremental itu ya istilahnya pada dasarnya ya kita menyesuaikan dengan anggaran yang sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan perubahan adanya inflasi dan perubahan lingkungan lainnya. Ya, tapi umumnya para manajer pusat kebijakan di sini dia menginginkan adanya peningkatan, ya, peningkatan pelayanan sehingga mereka mengharapkan adanya penambahan anggaran, ya, dan berusaha supaya anggaran itu dapat dikabulkan. Hilang.
Nah, kemudian tinjauan berdasarkan nol zero based review. Ya. Tinjauan berdasarkan nol adalah pendekatan untuk menganalisis setiap pusat kebijakan berdasarkan jadwal yang mencakup semua tugas yang mencakup jangka panjang. Misalnya selama 5 tahun. Kelemahan ya kan penyusunan anggaran dengan ini, tinjauan ini memerlukan benchmarking biaya dan keluaran dari perusahaan lain, namun sulit untuk dilakukan. Ya, jadi kita istilahnya harus melakukan riset terlebih dahulu. Ya kan? Kita melihat dari kalau perusahaan lain itu seperti apa. Akan tetapi kan kita tidak bisa istilahnya melihat anggaran dari perusahaan lain itu seperti apa. Itu akan sangat sulit sekali ya, karena bisa jadi itu juga bersifat rahasia ya. Tinjauan ini mungkin menimbulkan masalah potensial, misalnya banyak mengkonsumsi waktu ya, karena kita harus riset dulu ya, banyak mengkonsumsi waktu dan menimbulkan trauma bagi manajer yang kegiatannya dikaji ya. Nah, ini kegiatannya layak atau tidak ya, anggaran dari ya. Tinjauan ini sulit dilakukan karena mungkin para manajer cenderung mempertahankan status quo mereka ya. Begini, tapi memang secara apa kualitas anggaran nantinya jauh akan lebih baik ya kan, karena proses penyusunan anggarannya itu dilakukan berdasarkan fakta data di lapangan yang melalui proses riset ya, melalui proses kajian-kajian ya. Oh, kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C ya kan, itu kira-kira layak enggak istilah kegiatan itu dilaksanakan. Kalau misalkan layak, kira-kira berapa sih anggaran yang sesuai ya kan dengan kebutuhan perusahaan ya. Jadi seperti itu. Kemudian variasi biaya. Biaya dalam pusat beban kebijakan itu cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek karena dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan, para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi. Ya. Jenis pengendalian keuangan, tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan. Bersama-sama mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Jadi ini ya, jadi tujuannya adanya pusat tanggung jawab beban ini adalah ya, yaitu untuk mengendalikan biaya. Bagaimana perusahaan ya kan beroperasional dengan biaya-biaya yang efisien, ya, yang efektif, ya. Sehingga perusahaan tentunya bisa lebih kompetitif, ya, diharapkan bisa lebih kompetitif, bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya, ya. Ini seperti itu. Ya. Nanti kita akan membahas terlebih khususnya terkait dengan penyusunan anggaran. Ya, penyusunan anggaran baik yang incremental atau zero base itu nanti ada keunggulan, ada kelemahan. Ya, penyusunan anggaran secara tradisional, ya kan, penyusunan anggaran dengan zero base, ya, itu nanti akan ada perbedaan-perbedaannya. Ya. Kalau secara umum ya penyusunan anggaran yang tradisional itu ya kita melihat dari apa yang tahun lalu sudah dilakukan, ya kan, apa kegiatan apa saja, kemudian kita anggarkan ulang, ya kan, anggarkan ulang mungkin dengan penambahan atau pengurangan, ya kan, yang berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. Nah, akan tetapi kalau kita menggunakan yang zero base tadi, kita memang berangkat dari nol. Ya, kita tidak ya mungkin mempertimbangkan ya anggaran yang tahun lalu, tapi kita berangkat dari nol, melihat terlebih dahulu fakta data di lapangan, melakukan riset, melakukan analisis, ya kan, tentang kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan, ya kan. Nah, tapi hal itu tentunya membutuhkan waktu,
membutuhkan biaya, diskusi yang lama, ya kan. Nah, itu juga istilahnya pertimbangan-pertimbangan biaya, ya. Akan tetapi dengan penganggaran seperti itu, ya kan, nanti kualitas anggarannya, program-program yang akan dilaksanakannya itu tentunya jauh lebih baik karena sudah melalui proses riset, ya kan. Sudah melihat fakta data di lapangan, ya. Sehingga program-programnya itu istilahnya sudah istilahnya ada alasan ilmiahnya kenapa itu harus dilaksanakan, kenapa itu harus dianggarkan, ya. Tapi ya itu tadi, ya, prosesnya mungkin akan sulit, ya, karena kita perlu istilahnya melihat juga fakta di perusahaan lain seperti apa, ya. Apakah yang sudah berjalan di perusahaan kita ini sudah lebih baik daripada di perusahaan lain. Namun untuk mendapatkan data, ya kan, dari perusahaan lain tentang bagaimana mereka menyusun anggaran, ya kan, bagaimana kualitas anggaran mereka, tentunya itu bukan sesuatu hal yang mudah, sesuatu hal yang sulit, karena bisa jadi itu adalah sesuatu hal yang rahasia bagi perusahaan, sehingga tidak mudah datanya untuk kita peroleh, ya kan. Tapi mungkin perusahaan bisa sedikit-sedikit melihat laporan keuangan dari perusahaan lain, ya kan, bisa, ya. Jadi perbedaannya pengukuran kinerjanya dengan pusat pendapatan, ya. Kalau di pusat pendapatan, ya kan, itu input dan outputnya tidak bisa dihubungkan, ya kan, tidak bisa dihubungkan secara langsung, ya kan? Karena tadi biaya yang timbul dari aktivitas terutama marketing, ya kan, itu tidak bisa dihubungkan, iklan tidak bisa dihubungkan dengan aktivitas penjualan atau volume penjualan, karena aktivitas iklan itu bisa jadi, ya, dampaknya itu beberapa tahun yang akan datang, ya. Jadi dampaknya jangka panjang, ya, tidak secara langsung. Tapi mungkin yang bisa dihubungkan itu ya terkait dengan efisiensi penanganan penjualan, yang terkait dengan penanganan penjualan, ya. Nah, itu mungkin yang bisa dihubungkan. Jadi untuk bagian pemasaran itu biasanya mereka kinerjanya itu diukurnya adalah dari output mereka, dari output hasil jualan mereka, target penjualan, ya kan. Mereka sudah mencapai target penjualan atau tidak, ya. Dan biasanya diukur dari situ, ya. Tapi kalau misalkan pusat beban, ya kan, itu antara input dan outputnya bisa diukur, ya kan. Inputnya diukur bisa secara moneter, tapi outputnya tidak, ya kan. Nah, inputnya misalkan bagian produksi tadi, ya, manufaktur, ya. Nah, itu kan bisa diukur bahan bakunya, tenaga kerjanya, biaya overheadnya, ya, untuk menghasilkan berapa unit output, ya. Berapa unit output, kan unit outputnya itu kan tidak bisa kita kemudian menghitungnya secara moneter juga, ya. Ya kalau secara moneter, ya kalau bahan baku yang keluar segitu ya seharusnya segitu juga, ya kan. Unit jumlah uh, jumlah moneternya, ya, antara input dan output sama. Akan tetapi kan kadang kita dengan jumlah input yang sama, misalkan 1 juta, kita bisa menghasilkan output yang lebih banyak. Maka outputnya biasanya diukur kalau bagian produksi itu berdasarkan berapa unit yang dihasilkan, ya. Kamu tak kasih 10 juta, berapa unit produk yang bisa kamu hasilkan, ya. Apakah bisa jauh lebih banyak ataukah sama saja? Nah, itu bisa diukur seperti itu, ya. Nah, efektivitasnya, efisiensinya bisa diukur dari situ, efektivitasnya bisa diukur dari kualitas outputnya sesuai dengan tujuannya atau tidak, ya. Jadi seperti itu. Nah, seperti itulah SPM, ya, sistem pengendalian manajemen, khususnya dalam pusat pertanggungjawaban. Sampai sini ada pertanyaan, silakan.
Berarti kalau misalkan pusat tanggung jawab fungsional itu letaknya pada struktur apa? Struktur organisasi yang seperti apa? Yang bisa jawab. Kalau struktur fungsional letaknya di mana? Pusat beban dan pusat pendapatan itu. Siapa lah ya? Struktur organisasi, ada struktur organisasi fungsional, ada struktur organisasi apa lagi? Unit bisnis. Satu lagi struktur organisasi metrik. Ya, fungsional, unit bisnis sama metrik. Yaitu jenis-jenis struktur organisasi. Ya. Kalau fungsional itu pusat beban itu bagian pemasaran, manajer pemasaran. Ya, biasanya ada di level tingkatan 2 setelah CEO, di bawahnya ada manajer pemasaran, ada manajer manufaktur. Ya. Kalau di unit bisnis biasanya di level 3-nya. Ya. Setelah CEO, kemudian manajer unit bisnis, di bawahnya lagi setiap manajer unit bisnis itu dia membawahi manajer pemasaran dan manajer manufakturnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi harus paham ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup materi kita pada hari ini untuk SCM. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.